Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Pada hari Jumat, tanggal 26 November tahun 2021 ini, saya akan mengomentari polisi temukan bukti Anies beri dana 10 miliar untuk Majelis Ulama Indonesia DKI. Polisi temukan bukti Anies Baswedan beri dana 10 miliar untuk Majelis Ulama DKI. Uang 10 miliar tersebut uang rakyat DKI, bukan uang pribadi Anies Baswedan. Pemberian uang 10 miliar untuk membentuk cybercrime, cyber army untuk membela Anies Baswedan dalam Pilpres tahun 2024. Berarti uang 10 miliar tersebut untuk kepentingan pribadi Anies Baswedan dalam membiayai kampanye mengikuti Pilpres tahun 2024 nanti. Berarti uang 10 miliar uang rakyat DKI dipergunakan untuk kepentingan pribadi Anies Baswedan dalam mengikuti Pilpres tahun 2024. Berarti Pemda DKI mengalami kerugian anggaran Pemda DKI sebesar 10 miliar rupiah. Hal tersebut masuk perbuatan korupsi, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat ringannya hukuman tergantung putusan hakim dalam pertimbangannya atau alasan-alasan pemberat dan alasan-alasan yang meringankan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Biasanya kalau pertimbangan hakim terlalu banyak unsur pemberatnya, biasanya bisa dijatuhkan hukuman mati atau seumur hidup. Tetapi kalau lebih banyak unsur-unsur pertimbangannya itu yang meringankan, bisa saja nanti dijatuhkan hukuman selama 20 tahun atau dihukum selama kurang lebih 5-10 tahun dan demikian selanjutnya. Pemberian uang 10 miliar kepada Majelis Ulama Indonesia DKI agar diaudit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pemberian dan penggunaan uang 10 miliar tersebut, sehingga pemberian dan penggunaan uang 10 miliar tersebut perlu diaudit oleh BPK kemana penggunaannya uang tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau polisi bila menemukan minimal 2 alat bukti agar menangkap Anies Baswedan dan diproses sesuai hukum yang berlaku dengan tuntutan melakukan perbuatan korupsi sebesar 10 miliar rupiah. Harapan saya polisi atau KPK segera mengusutnya sebelum habis uangnya dipergunakan Majelis Ulama Indonesia DKI agar ada nanti sisa uang untuk disita dan untuk dirampas untuk negara. Jadi yang saya lihat ini masalah pemberian uang sebesar 1 miliar tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia, di mana uang tersebut dipergunakan Majelis Ulama Indonesia untuk membentuk cyber army, yaitu untuk membela Anies Baswedan nanti terkait dalam Pilpres tahun 2024. Karena Anies Baswedan ini mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2024 nanti. Jadi disinilah Anies Baswedan ini bahwa uang yang diberikannya itu sebesar 10 miliar tersebut itu uang masyarakat DKI, itu bukan uang pribadi daripada Anies Baswedan tersebut. Padahal Anies Baswedan ini mencalonkan diri sebagai calon presiden RI, itu semua pengeluarannya harus pakai uang pribadi, tidak boleh menggunakan uang negara. Maka dengan pemberian uang 10 miliar tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia dengan rencananya akan
membentuk cyber army tersebut untuk membela Anies, berarti ini perbuatannya ini adalah sudah masuk perbuatan korupsi. Jadi dia menggunakan uang Pemda DKI tetapi digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Kalau untuk kepentingan masyarakat umum tidak masalah, tetapi ini uang 10 miliar tersebut diberikan kepada Majelis Ulama Indonesia sebagai uang masyarakat DKI, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Anies Baswedan dalam membentuk cyber army dalam rangka membela Anies Baswedan dalam menghadapi Pilpres tahun 2024 tersebut. Jadi ini merupakan perbuatan korupsi, makanya supaya penggunaan daripada uang 10 miliar tersebut maupun penggunaannya maupun pemberiannya agar diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan, agar di mana letak kesalahannya tersebut, terutama masalah pemberian dan juga penggunaannya. Di harapan saya kalau nanti KPK atau polisi menemukan minimal 2 alat buktinya agar Anies Baswedan ini ditangkap dan ditanda diproses sesuai hukum yang berlaku berdasarkan pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya sampai hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Masalah penjatuhan hukuman itu tergantung putusan hakim. Kalau pertimbangan hakim terlalu banyak, masalah pemberatannya dapat dikenakan hukuman mati, hukuman seumur hidup. Tetapi kalau lebih banyak ada pertimbangan yang meringankan, berarti si Anies Baswedan bisa dikenakan hukuman maksimal 20 tahun atau 10 tahun atau bahkan banyak lagi 5 tahun bisa lakukan. Itulah ada hal-hal ini. Jadi harapan saya polisi atau KPK segera mengusutnya Anies Baswedan tersebut sebelum habis uangnya dipergunakan Majelis Ulama Indonesia DKI, agar nanti ada sisa uang untuk disita dan nanti untuk dirampas untuk negara. Sekian dan terima kasih.